Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Audatun ila qissatil marid. Bab ini berbicara tentang kembali kepada kisah orang sakit. Wa iyadatur rasul, dan menjenguknya Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam. Hadhil iyadatu, adapun menjenguk ini, min ajli hadhi silati, ialah semata-mata karena adanya keterhubungan. Wa hadhi silatu, adapun keterhubungan ini, tahtawi, ialah mencakup itu hadhi silah, ala mi'ati muhabbatin, atas 100 kecintaan. Ada orang sakit, dan si sakit itu dijenguk oleh sang Rasul. Ketika si sakit itu dijenguk oleh sang Rasul, berarti sesungguhnya dia dijenguk oleh kesembuhan, dijenguk oleh penawar segala sakit. Karena beliau, Kanjeng Rasul, merupakan salah satu dari sumber kesembuhan bagi seluruh penyakit alam raya. Beliau adalah pelipur lara paling top di antara segala pelipur lara di alam semesta. Jadi adanya beliau menjenguk orang sakit itu semata-mata karena adanya keterhubungan antara si sakit dengan beliau, antara beliau dengan si sakit. Dan keterhubungan dengan Nabi itu memiliki makna yang luar biasa. Memiliki makna yang luar biasa. Kalau ada orang sakit sampai Nabi menjenguk si sakit, berarti
Betapa beruntungnya si sakit itu karena memiliki keterhubungan istimewa dengan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijenguk beliau, itu merupakan kebanggaan luar biasa. Kebanggaan luar biasa. Wong tidak usah dijenguk beliau, ada orang sakit, terus orang alim yang dimuliakan itu datang menjenguknya, itu juga sudah luar biasa. Apalagi sampai Nabi yang menjenguknya lebih luar biasa lagi. Adanya keterhubungan Nabi dengan si sakit itu, di situ terkandung 100 macam cinta. Jadi betapa di dalam hidup ini kita harus memiliki keterhubungan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus. Kenapa harus? Karena keterhubungan kita dengan orang-orang yang mulia di hadapan Allah taala sejatinya merupakan keterhubungan kita dengan Allah taala itu sendiri. Jadi karena itu di dalam hidup ini kita mesti memiliki relasi dengan orang-orang yang memiliki martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad madha, sungguh telah berlalu, ila iyadatil marid, untuk menjenguk si sakit. Dzalika rasul, siapa rasul itu? Alladzi la nidda, yang tidak ada tandingan, lahu bagi itu rasul. Fara'a, maka menyaksikan itu rasul, dzalika sahabiyya, kepada sahabat itu, fi halin naz'i, ketika saat naza, yaitu saat lepasnya ruh dari badan. Jadi Kanjeng Rasul ya, yang tidak memiliki tandingan di bidang kesempurnaan, di bidang kemuliaan, itu datang menjenguk sang sahabat itu dan menyaksikan si sahabat itu melepaskan ruhnya dari badan. Kesaksian Kanjeng Rasul itu merupakan kegembiraan, karena pastilah orang itu diselamatkan. Jadi kalau Kanjeng Rasul saja memuliakan orang si sakit, apalagi cuman malaikat maut itu loh, pasti juga ikut memuliakan. Kenapa? Jauh lebih mulia Kanjeng Rasul dibandingkan malaikat maut, dibandingkan malaikat Azrail gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa dimungkinkan untuk orang zaman sekarang ketika menjelang naza, ketika menjelang wafat itu dikunjungi oleh Rasulullah? Sangat mungkin. Sangat mungkin dikunjungi oleh Rasulullah. Karena itu pengharapan kita adalah bahwa menjelang kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita berharap untuk minimal mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Syukur-syukur kalau sampai kita itu dikunjungi, itu keselamatan luar biasa. Keselamatan luar biasa. Karena itu akrab-akrablah dengan Rasulullah sejak sekarang. Caranya gimana? Ikuti tauladannya dan perbanyak membaca salawat sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Dituturkan ya, ketika Sayyid Muhammad di Mekah itu ya. Sayyid Muhammad ini orang alim yang menulis banyak sekali kitab-kitab tasawuf, diantaranya menulis tentang Al-Insanul Kamil yang isinya tentang Rasulullah di antara kitabnya itu. Nah, ketika Sayyid Muhammad itu wafat ya, Sayyid Muhammad wafat, beliau kan ditutupi. Nah, ketika beliau itu dibuka tutupnya, dilihat wajahnya oleh salah seorang Habib itu ya. Sang Habib yang membuka ini terkejut. Kenapa? Karena menyaksikan wajah Rasulullah itu loh. Coba ya. Betapa itu merupakan sebuah jaminan bahwa ketika beliau Sayyid Muhammad ini wafat, Rasulullah itu datang
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menampilkan diri sebagai rupa Sayyid Muhammad itu. Itu keberuntungan luar biasa. Jadi karena itu dari sekarang kita menjalin hubungan dengan beliau dengan mengikuti ketauladanan beliau dengan memperbanyak sholawat. Itu sangat dimungkinkan ketika kita saat-saat genting menjelang meninggal itu, di saat itu kalau sampai datang Kanjeng Rasul, itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi diri kita. Sangat menggembirakan. Jadi ya, kalau sampai Nabi itu ngelirik saja melihat kita, itu kenikmatan luar biasa loh. Kenikmatan luar biasa. Saya pernah ya di tahun 99 ketika masih bujang dan ngekos di sekitaran Lembah Sungai Gajah Wong, Yogyakarta. Saya menemukan amalan di dalam kitab untuk mudah bermimpi Nabi. Amalan itu menjelang tidur malam, wudu. Setelah wudu itu sholat hajat 2 rakaat. Hajatnya adalah ingin dijumpai Kanjeng Rasul di dalam mimpi. Setelah sholat hajat itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Membaca ayat itu sebanyak 100 kali. Nah, setelah itu terus tiduran, baca sholawat sampai tertidur. Jadi tertidurnya itu dalam keadaan baca sholawat dan masih punya wudu. Sholawatnya apa saja boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, atau as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang penting yang pendek-pendek itu apa saja boleh. Nah, sekitar mengamalkan cuma 3 atau 4 malam, saya lupa persisnya, saya berjumpa dengan beliau dalam mimpi. Nah, perjumpaan itu tidak berhadapan-hadapan begini, tapi jauh. Tapi dari saking kuatnya rasa kangen saya manggil tuh Nabi Muhammad. Beliau itu ngelirik ke saya, itu ke panggilan, dan sambil tersenyum. Setelah itu bangun, gemetar saya. Gemetar dari saking gembiranya itu loh. Sampai sekarang kalau mengenang senyumnya beliau itu kenikmatan luar biasa. Dilirik saya. Kenikmatan luar biasa. Padahal cuma dilirik loh ya. Enggak sampai diajak ngobrol, berdekat-dekatan. Cuma dilirik saja. Itu kenikmatan luar biasa itu. Kenapa? Karena berjumpa dengan orang agung, la niddalahu, yang tidak memiliki tandingan siapapun di dunia ini. Itu ya. Wa indama tasiru ba'idan an huduril awliya. Wa indama tasiru, manakala jadi engkau ba'idan, ialah jauh, an huduril awliya, dari adanya kedekatan dengan para wali. Faqad sirta, maka sungguh telah jadi engkau fil haqiqati, secara hakikat, ba'idan, ialah jauh, anillahi, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita jauh dari para kekasih Allah Ta'ala, sejatinya kita jauh dari Allah. Jadi karena itu, bahkan walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan para kekasih Allah Ta'ala itu, kita tanamkan kecintaan dalam hati, kita tanamkan ta'zim dalam hati kepada para wali itu. Bahkan walaupun si wali itu wafat, tanamkan kecintaan dalam hati. Kita itu di dalam mimpi misalnya ya, hanya dihadiri oleh seorang wali, itu gembiranya luar biasa. Gembiranya luar biasa. Jadi ciptakan adanya hubungan rohani dengan para kekasih Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Kalau memungkinkan kita sowan, kita sowan. Kalau memungkinkan kita ziarah, kita ziarah. Yang penting dalam hati itu ciptakan adanya pertalian rohani dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jauh dari mereka sejatinya adalah jauh dari Allah Ta'ala itu sendiri.
Fa idza kanat natijatu hajri rifaqit tariq ghamman. Fa idza kanat, maka apabila ada natijatu hajri tariq, apa efek dari meninggalkan kawan-kawan di perjalanan rohani, ghamman ialah duka cita, mata yakunu, maka kapankah ada firaku wujuhim mulukit tariq, berpisah dengan wajah para raja perjalanan itu, aqalla minhu, ialah lebih sedikit, minhu dari itu, hajru rifaqit tariq. Kalau kehilangan seorang kawan di perjalanan rohani saja itu menimbulkan duka bagi diri kita ya. Misalnya ada dua orang yang sama-sama fokusnya kepada Allah Ta'ala, bergandengan tangan di dalam menuju kepada hadiratnya. Salah satu yang dua ini meninggal, melahirkan duka di temannya ini. Duka yang sangat mendalam. Kenapa? Itu bukan hanya teman biasa, teman yang istimewa di dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Itu melahirkan duka. Apalagi ya, terpisah dari Sayyidul Wujud Kanjeng Rasul, lebih ya, lebih besar lagi dukanya gitu loh. Lebih besar lagi dukanya. Nah, di sini disebutkan mulukut tariq gitu ya. Raja-raja di perjalanan rohani. Artinya apa? Wali-wali agung gitu loh. Wali-wali agung. Kalau sampai kita terpisah dari kawan itu menimbulkan duka, apalagi kalau kita tidak memiliki relasi rohani dengan para wali, makin berduka itu persoalannya. Jadi jangan dikira ya, jangan dikira kita tidak memiliki keterhubungan dengan para wali itu aman-aman saja. Jangan dikira seperti itu. Itu posisi tidak aman. Posisi tidak aman. Karena itu haruslah kita memiliki adanya hubungan rohani. Ditandai dengan apa? Dengan adanya kecintaan, dengan adanya tawasul. Gitu loh. Termasuk apa? Termasuk kita mengkaji kitabnya seorang wali bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Ini merupakan wujud keterhubungan kita. Kita membaca zikir dari kitab Burdahnya Imam Busiri, salawat dari Burdahnya Imam Busiri. Itu salah satu hubungan rohani kita dengan beliau. Karena itu harus kita resapi baik-baik. Semakin kita meresapi, berarti semakin kuat hubungan rohani kita dengan orang yang kitabnya kita baca, dengan orang yang kitabnya kita selami, dengan orang yang kitabnya kita wiridkan. Semakin kuat hubungan. Fatlub, maka carilah engkau zilala muluki tariq, terhadap naungan raja rohani di perjalanan ilahi. Jadi ya, cari bayang-bayang, cari keteduhan dari raja rohani. Cari itu keteduhan itu dengan cara kita memiliki hubungan spiritual. Gitu loh. Jadi karena itu kalau pas ziarah dan lain semacamnya itu jangan hanya dimaknai sekedar datang dan mendoakan. Jangan. Ciptakan hubungan di situ. Karena itu kenapa kemarin ketika kita ziarah ke Sunan Ampel, ke Gus Dur, khusus orang-orang yang jarang dikenal itu siapa? Saya jelaskan dulu. Biar apa? Biar adanya pemahaman tentang orang yang diziarahi itu tertambat di hati kita. Ketika kemarin juga ziarah di Jepara, di Syekh Siti Jenar, itu saya jelaskan. Ketika ziarah di Pati, di Pak Muhammad Zuhri, saya jelaskan. Itu bukan apa-apa. Biar hati kita tertambat dengan adanya kelebihan-kelebihan spiritual yang dimiliki oleh mereka. Sehingga adanya ziarah itu tidak saja perjalanan dari ruang ke ruang, tapi tertambatnya hati kita dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Fadlub zilala mulukit tariq, maka carilah engkau keteduhan raja rohani. Cari. Wa asri' fi kulli lahzatin, dan bersegeralah engkau fi kulli lahzatin, pada setiap saat. Ini datang. Kalau di Madura ya, kalau saya di Madura itu pasti dapat dipastikan. Itu ada waktu senggang,
pasti ke Gus Lutfi itu. Waktu itu ke sana lagi. Bukan apa? Charging rohani itu loh. Charging rohani. Hatta tasbah hingga jadi engkau min dzalika dhilli dari adanya keteduhan itu afdhala lebih utama minasyamsi daripada matahari, sehingga kita itu dengan adanya keterhubungan rohani dengan para kekasih Allah Ta'ala, kita menjadi lebih utama bahkan dibandingkan dengan matahari di langit itu. Kata Maulana Rumi, seorang pecinta yang begadang di malam hari, wajahnya kelihatan pucat kekuning-kuningan. Tapi ketahuilah bahwa wajah yang pucat karena begadang lantaran cinta itu sanggup menjadikan matahari dan rembulan malu karenanya. Gitu loh. Jadi adanya tertambatnya cinta di dalam diri kita kepada para wali, kepada para kekasih Allah Ta'ala, menjadikan diri kita lebih bercahaya dibandingkan dengan matahari. Apalagi kita memiliki hati yang tertambat kuat kepada Kanjeng Rasul. Hebat sekali. Dulu konon ya, istri dari Kiai Maksum itu orang Lasem. Kiai Maksum ini merupakan salah satu santri dari Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Maksum ini. Nah, Kiai Maksum ini memiliki istri bernama Mbah Nuriyah. Mbah Nuriyah ini amalannya itu burdah. Konon lebih dari 60 kali didatangi Kanjeng Rasul, tidak dalam mimpi tapi di alam nyata itu loh. Itu jauh lebih berharga ketimbang dunia seisinya. Lebih berharga dengan 100.000 dunia, 100.000 akhirat. Lebih berharga. Nah, karena itu ya, lakukan adanya relasi-relasi rohani dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan menjadi semakin semangat untuk membangun relasi rohani dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana fi niyyatika safar, wa idza kana, dan apabila ada fi niyyatika di niatmu itu as-safar, ialah bepergian. As-safaru, adapun bepergian, famdi, maka berlalulah engkau ala hadhin niat, atas niat ini. Kalau kita pergi kemana-mana, pastikan ada niatan dalam diri kita untuk membangun hubungan dengan kekasih Allah Ta'ala di tempat-tempat yang kita tuju itu loh. Misalnya kita mau ke Bandung, mau ke Surabaya, nah di situ itu cari orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Ta'ala, cari. Minimal kita berziarah, gitu loh. Minimal berziarah. Jadi jangan hanya tertuju kepada tempat tertentu itu dan tidak ada hubungannya di situ dengan pencarian kita terhadap para kekasih Allah Ta'ala. Jangan sampai begitu. Iman-iman. Jadi kemanapun kita pergi, pastikan ingin menjumpai para kekasih Allah Ta'ala di situ. Minimal ingin berziarah kepada kuburan para kekasih Allah Ta'ala di situ. Gitu. Jadi ini merupakan hal yang urgen dengan demikian. Wa in kunta fil hadar, dan jika ada engkau fil hadar, ialah tidak bepergian, pas di rumah saja, enggak bepergian, la taghful anha, maka janganlah lalai engkau anha, dari adanya niat untuk senantiasa membangun hubungan itu. Lalai. Jadi walaupun dari sini kita tetap bisa membangun relasi dengan Turki sana, yaitu kuburannya Maulana Rumi, dengan Mesir sana, kuburannya Imam Busiri. Jadi walaupun tidak kemana-mana fisik kita, tapi kita membangun relasi rohani dengan para kasih Allah Ta'ala yang berada dimanapun yang bisa kita hubungi secara rohani. Setiap malam di sini kita membaca doanya Gusmi. Amin ya Allah itu. Itu sesungguhnya tidak sekedar membaca, tapi membangun semakin kuat adanya relasi rohani. Jadi hayati sampai seperti itu. Betapa dengan demikian adanya keterhubungan kita dengan para kekasih Allah Ta'ala itu memastikan
adanya hubungan baik kita, bahkan hubungan mesra kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi hidup ini menjadi apa? Menjadi semakin lebih bermakna, bermutu gitu loh. Karena kita terus-menerus berikhtiar untuk mengakrabkan diri dengan Allah taala lewat akrab kita dengan para kekasihnya. Ketika setiap malam di sini juga burdahan, dan burdahan itu isinya sholawatan, sesungguhnya kita sedang membangun hubungan makin dekat dengan Rasulullah. Ketika kita membaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika terhadap kekasihmu ya Allah, berarti kita sedang membangun koneksi lebih lanjut, lebih kuat terhadap Rasulullah. Gitu. Jadi makanya ya Rabbi itu pandangan kita, perasaan kita harus mencakup adanya kemahaan yang meliputi seluruh alam raya. Jadi ketika membaca ya Rabbi saja, ya Rabbi bil Mustafa itu, ketika membaca ya Rabbi, kita itu berusaha untuk bisa merasakan, menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Jadi karena itu ya, kita harus melawan adanya kelalaian, adanya hati yang alpa di saat kita sedang sholawatan. Lawan itu. Karena hati itu maunya digelayu itu oleh nafsu, sehingga kita itu menjadi ngantuk atau seperti orang gelir-gelir itu. Itu dilawan itu, lawan. Jangan dibiarkan terus-terusan kalah seperti itu. Nggelir terus. Itu kan tidak melawan itu, lawan itu. Biar apa? Biar hubungan kita dengan Kanjeng Rasul itu senantiasa terjaga gitu loh. Terjaga. Ya kalau berbicara pahala ya tetap pahala juga yang ngantuk-ngantuk gelir-gelir itu. Seperti orang kelenger itu. Ya ada juga pahalanya ya, tapi ya enggak seberapa itu. Kenapa? Karena koneksinya juga sudah putus itu. Sudah putus. Kalau HP itu sudah di-off-in itu. Ya ada HP-nya tapi nggak nyala. Ya sama saja. Jadi karena itu kita harus berjuang. Jangan dikuasai oleh kantuk dan gelir-gelir itu. Seperti orang kesurupan tuh penglihatannya gitu. Harus lawan keret gitu. Lawan. Jangan dibelai-belai oleh setan terus. Gitu. Jangan mau, masa wong kita itu sudah sukses menempuh kekalahan demi kekalahan kok. Masa akan terus diperlanjutkan kekalahan demi kekalahan itu kan gitu. Jadi harus tegar itu loh gini. Walaupun kita tersaruk-saruk ya. Walaupun kita itu betul-betul merasa letih begini. Harus tegas itu loh, harus tegas. Jangan kemudian dibelai langsung hilang. Ya. Banyak contohnya di sini. Oke ya, saya kira ini kajian kita pada dini hari ini. Moga-moga majelis ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga sisa umur kita semakin bernilai, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua senantiasa sehat walafiat dan berumur panjang, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman